Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya sebuah cerita itu bisa nempel di kepala kita bertahun-tahun, tapi daftar belanjaan kemarin aja udah lupa? Nah, ternyata ada penjelasan ilmiah yang menarik banget di balik cara kerja otak kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Ini nih pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah alami, kan? Kamu bisa dengar sebuah cerita sekali aja dan inget terus, tapi pas disuruh ngapalin daftar fakta atau angka, wah rasanya susah banget. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak kita? Coba deh bayangin. Angka penjualan dari laporan kuartal lalu mungkin udah hilang entah kemana. Tapi cerita lucu yang diceritain temen pas liburan bertahun-tahun lalu, kayaknya kita masih bisa ceritain lagi dengan detil. Ini bukan karena ingatan kita jelek ya, tapi karena otak kita itu kerjanya emang spesifik banget. Nah, ternyata keanehan memori ini bukan semacam bug atau error, tapi justru sebuah fitur. Ini petunjuk penting tentang gimana otak kita itu dirancang. Jadi yuk kita mulai selidiki dan masuk lebih dalam ke misteri memori ini. Para ilmuwan di bidang psikologi kognitif dan penelitian memori itu udah nemuin jawabannya. Ternyata otak kita itu nggak dirancang buat jadi mesin penghafal fakta yang kaku. Sebaliknya, otak kita itu secara alami jauh lebih gampang menerima dan nyimpen informasi kalau dibungkus dalam sebuah cerita. Kekuatan cerita ini bukan kebetulan loh. Semuanya itu berakar pada satu konsep inti dalam ilmu memori. Nah, kuncinya adalah sesuatu yang disebut memori naratif, dan inilah yang akan jadi fokus kita sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya memori naratif itu? Gampangnya, ini adalah sistem bawaan otak kita untuk ngertiin dunia. Otak kita itu nggak cuma lihat data acak, tapi secara aktif berusaha menyusun informasi jadi sebuah struktur cerita biar lebih bermakna, dan yang paling penting, lebih gampang diingat. Yap, bener banget. Otak kita itu pada dasarnya adalah seorang pencerita. Dia terus-menerus mencari alur, karakter, dan makna dari semua informasi yang kita terima setiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih caranya cerita itu bisa meretas sistem operasi otak kita buat menciptakan ingatan yang kuat banget? Ada 3 mekanisme utama yang bekerja di sini. Nah, 3 pilar ini, struktur, konteks, dan emosi adalah bumbu rahasia yang bikin cerita jadi alat pengingat yang super efektif. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, struktur. Beda sama daftar fakta yang acak, sebuah cerita itu punya awal, tengah, dan akhir yang jelas. Ada tokoh, ada masalah, dan ada solusinya. Kerangka yang bisa ditebak ini tuh fungsinya kayak lemari arsip buat otak kita. Jadi jauh lebih gampang buat menyimpan dan nantinya ngambil lagi informasinya. Berikutnya, konteks. Fakta yang berdiri sendiri itu ibarat pulau kecil yang terpencil, susah dijangkau dan gampang dilupain. Tapi cerita itu membangun jembatan. Cerita ngasih hubungan antar informasi, menjawab pertanyaan siapa, apa, dan kenapa. Konteks inilah yang bantu otak kita nyambungin informasi baru dengan apa yang udah kita tahu sebelumnya. Nah, proses membangun konteks ini ternyata penting banget buat cara kerja otak kita. Proses ini langsung mengaktifkan hippocampus, bagian otak yang fungsinya kayak manajer memori kita, yang tugasnya mengubah ingatan jangka pendek jadi jangka panjang. Jadi, konteks dalam cerita itu seolah-olah ngasih sinyal ke hippocampus. Hei, informasi ini penting nih, simpan baik-baik ya. Dan yang terakhir, tapi mungkin yang paling powerful, adalah emosi. Cerita yang bagus itu bikin kita ngerasain sesuatu. Penasaran, senang, sedih, atau tegang. Emosi ini tuh fungsinya kayak stabilo buat ingatan kita, nandain pengalaman itu sebagai sesuatu yang penting dan layak diingat. Secara ilmiah, waktu emosi kita terpicu, bagian otak yang namanya amigdala jadi ikut aktif. Nah, amigdala ini kerja bareng sama hipokampus buat memperkuat proses penyimpanan memori, seolah-olah mengukirnya lebih dalam di otak kita. Inilah kenapa cerita yang paling emosional seringkali jadi yang paling susah dilupain. Jadi, ini semua bukan cuma teori ilmiah yang keren doang ya. Ini adalah kekuatan fundamental yang membentuk cara kita belajar, berkomunikasi, dan memahami dunia di sekitar kita. Dan ini keren banget loh. Coba dia pikirin, jauh sebelum ada tulisan atau buku, gimana caranya nenek moyang kita nurunin pengetahuan penting dari generasi ke generasi? Ya lewat cerita. Cerita itu adalah teknologi penyimpanan informasi orisinal umat manusia yang udah teruji ribuan tahun. Kita bisa lihat kekuatan memori naratif ini di mana-mana. Ini yang ngejelasin kenapa kamu bisa ingat alur cerita film favoritmu dengan sempurna, kenapa guru terbaik itu adalah yang suka pakai cerita atau anekdot buat ngajar, dan kenapa konten yang pakai storytelling itu rasanya jauh lebih menarik dan nempel di otak. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Cerita itu bukan cuma hiburan atau hal sepele. Cerita adalah bahasa asli otak kita. Ini adalah software bawaan yang kita pakai buat memproses, memahami, dan mengingat dunia yang kompleks di sekitar kita.
Oke, yuk kita rangkum semua ini dan kita lihat apa artinya buat kita secara pribadi. Kalau kamu pernah ngerasa frustrasi karena susah banget nyapalin daftar fakta, berhenti nyalahin diri sendiri, itu bukan tanda kelemahan loh, itu justru bukti bahwa otak kamu berfungsi persis seperti seharusnya. Otakmu memang dioptimalkan untuk cerita. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Sekarang setelah kamu tahu kalau otakmu lebih suka cerita, gimana kamu akan menggunakan kekuatan ini? Mungkin pas belajar buat ujian, atau pas coba ngejelasin ide penting ke orang lain. Coba deh renungkan, karena memahami ini bisa jadi benar-benar mengubah cara kamu belajar dan berkomunikasi selamanya.